Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, sengaja saya vlog mengambil daerah pesawahan. Kemudian ini padi. Tanaman padi yang masih berumur sekitar 2 bulan, hampir 2 bulan. Nah, di dalam 2 bulan ini memang para petani perlu mengadakan pemeliharaan dengan baik dengan cara menyiangi bagian-bagian yang kotor. Nah, itu bagian-bagian yang berumput supaya padinya bisa bertumbuh dengan baik. Nah, supaya padinya bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian nama Latin dari padi ini adalah Oryza sativa. Umur padi itu 100 hari. Tapi oleh karena teknologi, ada beberapa jenis padi yang belum 100 hari itu sudah mulai panen, sudah bisa dipanen. Itulah berkat kemajuan teknologi. Dan teknologi ini sengaja oleh Dinas Pertanian digalakan supaya setiap daerah kalau boleh itu bisa dalam 2 tahun, paling tidak 2 tahun itu panen sebanyak 5 kali. Nah, dengan demikian maka produksi beras yang ada di Indonesia itu bisa naik, bisa baik. Sehingga siapa tahu suatu saat kita sudah tidak perlu mengimpor beras lagi. Inilah harapan. Nah, jadi tapi walaupun begitu, yang saya belum dengar bahwa Indonesia masih tetap sering mengimpor padi, beras dari negara lain seperti dari Thailand, kemudian dari Vietnam dan lain-lain. Nah, ini kalau saja budidaya padi ini diintensifkan, maka bisa saja kita akan terhindar dari impor beras itu. Nama Latin padi itu Oryza sativa. Jadi padi ini ikut ke rumput-rumputan. Nah, kita berbahagia sekali oleh karena daerah kita adalah daerah tropis yang sangat cocok untuk tanaman padi. Sehingga dengan cara budidaya yang baik, maka hasil dari padi ini akan baik pula. Nah, di sekolah itu juga tidak secara khusus untuk mempelajari tentang budidaya padi. Tetapi secara khusus juga Dinas Pertanian daerah itu selalu memberikan bimbingan kepada para petani agar supaya hasil panennya itu baik. Nah, tentu sekali lagi pendidikan di sekolah tidak akan secara satu persatu mengungkap semua tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini karena sangat banyak, ratusan ribu jenis. Oleh karena itu kalau misalnya di sekolah itu dipelajari, ya ini hanya bagian-bagian kecil saja dari tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat kita di Indonesia. Jadi walaupun begitu, tetap suatu saat kita akan
berusaha tentu pemerintah untuk budidaya padi ini menjadi sangat intensif, kemudian meningkat. Nah, cara tanam itu juga bermacam-macam. Ada yang berjarak antara 27 atau 28 cm di antara tanaman rumpun padi yang satu dengan rumpun padi yang lain. Dengan rumpun padi yang lain jaraknya antara 27 sampai 28 cm. Ya. Kemudian sebaiknya menanam padi itu pada bibitnya pada usia sebelum 20 hari. Sebelum 20 hari, sehingga diharapkan dari sana bisa anaknya banyak. Bisa anaknya banyak. Sehingga rumpunnya itu besar. Kemudian menanamnya itu juga jangan terlalu banyak. Maksudnya pada bibit awalnya itu tidak, misalnya kalau bisa paling tidak 2 atau 3 batang bibit untuk satu kali tanam. Untuk satu kali tanam. Nah, sehingga anaknya nanti akan rumpunnya itu banyak. Ya, seperti contoh di sini bahwa rumpun-rumpun padi itu sangat baik. Tapi kebetulan pada saat ini masih belum ada yang keluar padi mudanya, sehingga ya kita menunggu sampai dengan usia 100 hari. Jadi di usia 100 hari ini padi umumnya sudah bisa dipanen. Kemudian ada juga sekarang teknologi baru yang bisa memperpendek usia tanam padi. Dari mulai menanam sampai dengan dipanen. Jadi jangan lupa juga Bapak Ibu para petani itu menyiangi padi di sawah dari gulma-gulma atau rumput-rumput, sehingga makanan-makanan yang ada di bagian sehingga pertumbuhan padi itu tidak terganggu. Jadi sekali lagi bahwa Sahir Vlog saat ini berusaha mengambil gambar, mengambil video itu di sawah. Bahwa ini termasuk rumput-rumputan dengan nama laten Oryza sativa. Kemudian usianya 100 hari atau 3 bulan 10 hari itu sudah dipanen, walaupun ada juga daerah-daerah yang memperpendek usia dengan teknologi baru. Dan kita mesti hati-hati bahwa banyak hama-hama juga. Oleh karena itu selalulah berhubungan dengan dinas pertanian setempat supaya hasil panennya itu baik, kemudian lancar. Ini ada bapak yang sedang menyiangi tanaman padinya. Itulah barangkali yang bisa diungkap pada kesempatan ini oleh Sahir Vlog, oleh Pak Yud dari Sahir Vlog. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua sukses.